Terima kasih karena Paskah sudah membawa kami di jalan kemenangan Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami sekarang adalah hidup karena iman di dalam Yesus Kristus Tuhan yang sudah mati tetapi juga bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang sudah Tuhan pimpin dari awal hingga saat ini. Kami tetap percaya Tuhan tetap bekerja di antara kami. Mulai sekarang ini sampai akhir ibadah nanti. Terpujilah namamu Tuhan, kami berjanji mengembalikan segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan, segala keagungan hanya kepada Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom, selamat Paskah. Paskah baru seminggu ya. Masih boleh ngomong selamat Paskah. Kita beroleh kemenangan dari Tuhan karena Tuhan sudah menang. Amin. Pagi ini saya akan menyampaikan sebuah renungan firman Tuhan yang judulnya kecewa. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang tidak pernah kecewa? Boleh angkat tangannya. Saya hanya memberi contoh, bukan berarti saya tidak pernah kecewa. Jadi beneran nih, nggak ada yang tidak pernah kecewa. Semua pernah kecewa? Apa sih kecewa itu? Tolong lanjut. Kelihatan enggak ya? Perasaan tidak puas akibat harapan atau ekspektasi yang tidak terwujud. Dengan kata lain, perasaan ini timbul ketika mengalami kenyataan yang enggak sesuai dengan harapan. Enggak sesuai sama harapan. Apa saja contoh kecewa? Bapak Ibu yang pernah kecewa, kalau saya tanya bisa jawab ya. Saya tanya Aca. Tolong dijawab ya. Pernah kecewa pada apa? Tolong Yeremia. Pernah kecewa? Kecewa pada apa? Atau pada siapa? Loh, perlu dikasih mic ya? Oh, sama teman. Oke. Baru satu. Yang lain saya sekarang tanya sama siapa itu ya? Sorry, temannya Yeskiel namanya siapa? Iya, tolong dijawab. Oh, Devi. Pernah kecewa pada apa atau siapa? Orang tua. Oke. Satu lagi ya. Tadi masih muda-muda. Sekarang saya cari satu orang bapak dan satu orang ibu. Bapak. Pak Samuel boleh? Pernah kecewa Pak? Kecewa pada apa atau siapa? Pada karyawan yang tidak taat. Oke, satu lagi, ibu siapa? Bu Yuli mungkin. Nah, Bu Yuli, Ibu Yuli pernah kecewa pada apa atau siapa? Oh, pada suami atau pada anak-anak. Nah, itu banyak kecewa ternyata ya. Dan biasanya orang yang paling sering yang paling sering mengecewakan kita adalah orang yang paling dekat. Kalau orang jauh ya nggak mungkin lah ya, hampir-hampir nggak mungkin. Siapa orang terdekat kita, Bu Yuli? Suami kalau sudah menikah. Kalau belum menikah, pacar. Kalau masih anak-anak, orang tuamu, orang yang paling mengecewakanmu. Siapa lagi? Teman, sahabat, tetangga, itu juga kadang-kadang bisa mengecewakan. Itu, anak juga anak. Ya, anak bagi orang tua, anak bisa mengecewakan.
Yang kedua, bisa kecewa pada keadaan. Ya, bukan pada orang, tapi pada keadaan. Aku kok sakit, gak waras-waras. Aku ini loh, sudah sekian waktu berobat, kok ndak sembuh-sembuh. Itu kecewa pada keadaan. Kecewa pada keluarga. Papa mamaku ini geger tok tiap hari. Kecewa. Pada guru-guru di sekolah. Pada pekerjaan. Tadi Pak Bos berkata kecewa pada karyawan. Kalau saya tanya karyawan, ada yang kecewa pada bosnya enggak? Banyak. Jadi bos kecewa sama karyawan, karyawan kecewa pada bosnya, terus kapan entei? Ya, oke. Lalu kalau pada Tuhan, bisakah kita kecewa? Jawab yang keras, please. Bisa. Boleh enggak sih? Boleh enggak sih? Kita baca Matius 11 ayat 6 yang pertama ya. Matius 11 ayat 6. Kita baca bareng-bareng keras-keras. Matius 11 ayat 6, karena yang di depan tidak bisa memunculkan ayat, jadi mohon buka Alkitab atau HP-nya masing-masing. Tapi saya pengen semua orang membacanya. 1, 2, 3. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi boleh enggak kecewa pada Tuhan? Boleh. Tapi enggak berbahagia. Setuju? Kan kata-katanya berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid Yohanes Pembaptis yang nanya, beneran enggak sih lo itu Mesias? Gitu ya. Beneran kan enggak sih Tuhan itu Yesus itu Mesias? Tuhan Yesus bilang, cerita aja wis kayak gini. Gitu. Dan terakhirnya Tuhan Yesus bilang, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Tapi Alkitab kita ini jujur bilang bahwa orang-orang tokoh-tokoh di Alkitab pun pernah menjadi kecewa. Tolong dikasih gambar berikutnya. Bapak Ibu tahu siapa ini? Ayub. Ayub pernah kecewa? Kecewa pada Tuhan loh. Ya, apa yang dia bilang? Mending aku tidak pernah dilahirkan daripada lahir tapi endingnya kayak gitu. Itu Ayub ya. Orang yang di awal cerita diceritakan bahwa dia orang yang sangat takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Yang kedua, siapa ini? Yunus. Yunus pernah kecewa? Pernah. Pernah kecewa enggak Yunus? Dia mengecewakan Tuhan iya. Tapi dia juga pernah kecewa. Kenapa? Karena orang Niniwe lo enggak jadi dihukum. Ngamuklah dia. Aku disuruh menyampaikan pesan, Niniwe bakal dihukum. Kenyataannya diampuni. Memang kok Tuhan itu. Dari awal ya Tuhan aku sudah ngomong. Aku enggak mau disuruh. Itu Yunus. Yunus pernah kecewa pada Tuhan. Yang ketiga. Musa ya? Oh salah. Elia yang saya maksud. Elia pernah kecewa pada Tuhan? Pernah. Dia lo menang sendirian melawan berapa orang Nabi Baal? 450 orang Nabi Baal. Berapa orang Nabi Asyera? 400. Jadi lawannya berapa? 850 orang. Dia sendirian. Menang dia.
Tapi dia kecewa hanya gara-gara omongan siapa? Satu orang, wanita pula. Jadi jangan berani-berani sama wanita ya. Bapak-bapak, bukan gitu maksud saya, sorry. Elia jadi down, kecewa pada Tuhan karena perkataan Isabel. Isabel. Ya. Itu orang-orang yang pernah kecewa. Alkitab kita ini mencatat hal-hal yang sesungguhnya pernah terjadi. Kalau Bapak Ibu mengikuti, saya lagi mengikuti, bukan lagi mengikuti, kebuka gitu ya di YouTube. Ada hamba Tuhan yang berkata bahwa ada seorang pendeta yang katanya pendeta, tapi sesat. Karena dia berkata bahwa Alkitab tidak dapat dipercayai. Alkitab ini mencatat hal-hal yang bertolak belakang. Katanya begitu. Di satu sisi Tuhan bilang, satu pria, satu wanita. Tapi Daud istrinya berapa? Daud istrinya berapa? Oh enggak terkenal. Salomo istrinya berapa? 1000. Katanya satu pria, satu wanita. Lah kok ini? Nah, dia enggak tahu bahwa Alkitab ini jujur. Menceritakan bahwa ada orang-orang yang hidupnya itu memang memble. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi bukan berarti ya di Alkitab itu ada pertentangan satu sama lain. Enggak. Alkitab itu jujur. Nah, pagi ini saya juga akan menyampaikan bahwa ada orang-orang yang merasa kecewa pada Tuhan Yesus. Kok kecewa pada Tuhan Yesus ya? Siapa kira-kira mereka ya? Dan mengapa? Bapak Ibu Saudara, murid-murid mengalami kekecewaan yang luar biasa ketika mereka melihat Yesus ditangkap, Yesus diadili, disobek pakaiannya, dibuat bugil, dicambuk begitu rupa, diludahi, disiksa, suruh ngangkat salib, endingnya mati. Bayangkan mereka yang sudah hidup dengan Tuhan Yesus selama kurang lebih 3,5 tahun. Melihat kayak gitu. Hanya dalam waktu 1 malam. Mana Yesus yang dulu milih mereka? Kamu jadi muridku ya. Kamu jadi muridku ya. Mana yang dulu menyembuhkan orang buta? Yang dulu menyembuhkan orang sakit, mengusir setan? Yang terakhir juga membangkitkan orang mati loh. Mana Yesus itu? Tidak cuma menyaksikan, mereka mengalami. Kalau Bapak Ibu lihat di Lukas 10 ayat 17, murid-murid ini dengan bangga bilang, Tuhan, bahkan setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Mereka ngalami. Katanya Yesus penuh kuasa. Lah kok endingnya, aduh, matinya enggak anggun belas. Matinya enggak bisa dicontoh. Enggak terhormat. Tapi Yesus yang punya kuasa kayak gitu loh, diam aja. Gemes deh, gemes. Katanya punya kuasa, dibuat kayak gitu loh. Ngomong aja enggak. Bapak Ibu Saudara, tentu saja mereka merasa down. 3,5 tahun bersama-sama, terus ditinggal begitu saja. Sekarang kita gimana dong? Kita mesti apa dong? Mau kemana kita? Enggak ada tujuan. Walaupun Paskah sudah terjadi, cuma 3 hari, 3 malam. Mereka diinfo sama Maria, Petrus,
kuburannya kosong loh. Percaya langsung? Enggak percaya. Omong besar paling. Petrus lari ke kubur. Ketemu siapa dia? Yesus? Enggak. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Dia sudah tidak ada di kubur. Tapi mereka cuman punya ingatan tentang Yesus yang sakti, yang bisa membuat orang lumpuh berjalan. Mereka lupa pada perkataan Yesus yang bilang bahwa aku datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Lupa mereka. Mereka juga lupa bahwa Tuhan Yesus pernah bilang, runtuhkan bait Allah ini dan aku akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Gak ngerti. Bayangkan saudara, orang-orang yang gombol sama Yesus. Tinggal di rumah yang sama. Kalau makan satu makan pecel, semua makan pecel. Kalau semua minum air putih misalnya, semua minum air putih. Dapat berkat anggur misalnya, ya semua minum anggur. Mereka tinggal bersama-sama, makan sama-sama, tidur juga barengan. Bukan tidur bersama maksudnya, tidur barengan. Lupa pada apa yang Yesus katakan. Mereka kecewa. Bapak Ibu Saudara pernah ngalami? Kalau saya tanya siapa yang pernah kecewa pada Yesus? Boleh angkat tangan. Kalau ini saya angkat tangan beneran. Karena saya pun pernah ngalami kekecewaan. Kecewa itu wajar terjadi dalam hidup kita. Yang enggak wajar adalah reaksi atas kekecewaan itu. Setuju? Oke. Ketika Maria Magdalena bilang Yesus bangkit, semua enggak percaya. Malam harinya mereka kumpul. Ngapain? Ngerumpi. Beneran enggak sih Yesus itu bangkit? Kita lo enggak lihat. Yang kita lihat terakhir ya, Yesus itu disalib, mati dikubur. Beneran enggak sih Yesus bangkit? Ngerumpi mereka. Di satu ruangan tertutup. Alkitab bilang mereka takut sama orang Yahudi. Karena pada saat itu orang Yahudi bilang, jangan-jangan murid-murid ini yang nyuri mayatnya. Mereka ketakutan. Dan tiba-tiba, apa yang terjadi? Tuhan Yesus datang. Ngomong apa Yesus pertama kali? Damai, sejahtera bagi kamu. Wah, lega murid-muridnya. Ternyata Yesus bangkit, dia bisa masuk ruangan walaupun ruangannya terkunci. Tetapi ada lain yang terjadi. Tolong gambar yang berikutnya yang tentang, ya ini murid-murid menyaksikan ini. Memang yang dekat dengan salib adalah Yohanes saja dan para wanita, beberapa wanita. Yang lain sudah entah kemana. Tapi saya yakin mereka melihat dari jauh. Saya pernah mendengar khotbah berkata bahwa mendekati salib itu berarti seolah-olah mereka tergolong. Bolonya orang-orang ini. Itu sebabnya para murid pergi menjauh. Dan itu kisah kebangkitan Yesus. Kita akan baca sekarang Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes 20, ini masih kisah tentang kebangkitan. Judul perikopnya Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Kalau Bapak Ibu baca atasnya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saya akan baca, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Jadi di pertemuan yang tadi saya sampaikan, Thomas gak ada. Ada gambar berikutnya. Nah ini. Ini Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kalau Bapak Ibu lihat jumlah muridnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Harusnya murid Yesus ada berapa? 12 dikurangi 1, Yudas. Harusnya yang kumpul berapa orang? 11. Di situ cuma ada 10 orang. Ini diceritakan. Thomas tidak hadir di situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas kali ini bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dengan sukacita 10 murid nyari Thomas. Mas, kemarin kita ngelihat Yesus. Thomas gak percaya. Apa yang bikin dia gak percaya? Thomas bilang, aku loh lihat dia mati. Aku lihat dia disiksa dari jauh. Aku lihat dia masuk kuburan, dikafani. Sebenarnya apa yang dikatakan Thomas ini sering juga kita katakan, bukan? Memang kita nggak ngomong, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam tangannya. Bukan kayak gitu. Tapi apa yang sering kita bilang? Di mana Tuhannya? Aku loh lagi sedih. Aku loh lagi susah. Kenapa hatiku tidak terhibur? Mana Tuhan itu? Aku loh butuh uang. Mana Tuhan itu yang katanya Jehovah Jireh. Kalau nyanyi gitu ya, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Aku loh hari ini gak makan, gak punya uang. Aku loh sudah berdoa buat suamiku, sekian puluh tahun kami menikah. Gak berubah. Seperti Tuhan Yesus saja gak berubah. Aku berdoa buat anakku, nakalnya gak habis-habis. Mana Tuhan itu? Kita memang gak kayak Thomas sih. Tapi mirip sama Thomas. Ada yang mengaminkan ini? Ada yang membenarkan ini? Iya. Walaupun Bapak Ibu gak ngomong, saya ngomong, mewakili Bapak Ibu. Karena memang kayak gitu kenyataannya. Ya. Tapi Alkitab tidak menuliskan bahwa Yesus menjadi kecewa pada Thomas, enggak. Tuhan Yesus tahu kekecewaan memang bisa menimbulkan banyak masalah bila tidak ditangani dengan baik. Ya, kecewa bisa menjadi marah, bisa kehilangan semangat hidup, bisa frustasi, depresi, dan sisi yang lain. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya mungkin murid-murid yang lain ini bengong. Diceritain 10 orang gak percaya. Padahal kan firman Tuhan bilang dengan 2 atau 3 saksi sebuah kenyataan itu dinyatakan benar ya. Jadi kalau di penghakiman dibutuhkan saksi-saksi dan gak boleh cuma 1. Harus 2 atau 3 orang saksi. Lah ini loh 10 orang ngomong, Thomas gak percaya. Kita belajar dulu tentang siapa Thomas.
memang dia murid yang gak pernah diceritakan gimana cara Tuhan panggil dia. Kalau Petrus, Andreas, jelas. Yohanes, Yakobus, jelas. Matius, tahu. Kalau Thomas gak pernah diceritakan gimana dia dipanggil Tuhan waktu itu. Tapi dia ikut Tuhan. Dia orang yang berani nanya, kritis, pinter. Di Yohanes 14 Tuhan Yesus bilang, aku akan pergi kepada Bapa, menyediakan tempat bagimu. Setelah itu aku akan kembali. Ke tempat di mana aku berada, kamu pun tahu jalan ke situ. Thomas bilang, lah ngomong dong kemana? Nggak ngomong alamatnya kita tahu ya, mana mungkin. Ya, sekarang kalau pesen Grab, sesuai alamat Pak, gitu ya ditanya. Alamatnya harus jelas. Thomas loh yang berani nanya, yang lain enggak. Di Yohanes 11, ketika Tuhan Yesus ngajak murid-muridnya kembali ke Yudea, untuk membangkitkan Lazarus yang mati, murid-murid bilang, Tuhan, kapan lalu kamu mau dilempari batu loh sama orang-orang Yahudi? Masa mau balik sana sih? Tapi Tuhan Yesus tetap pada pendiriannya. Kita ke sana untuk membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Semua ikut. Thomas bilang apa? Ayo wes, kita mati bareng Tuhan. Lah, ternyata ngomong doang. Ketika Tuhan Yesus benar-benar mati, Thomas gak ikut mati. Ya, itu Thomas. Bapak Ibu Saudara, ketika teman-temannya menyampaikan kabar sukacita itu, Thomas gak percaya blas. Tapi ada satu yang Thomas lakukan yang harus kita tiru. Di pertemuan berikutnya, di ayat yang kita baca, Thomas hadir. Jadi Thomas enggak motong. Thomas hadir. Dan di sana Tuhan Yesus datang lagi. Dia langsung datang. Dia enggak nyapa murid-murid yang lain enggak. Dia langsung datang ke Thomas. Sini Thomas, ini tanganku. Mau masukin jarimu ke sini? Ini lambungku. Mau masukin tanganmu ke sini? Kira-kira Thomas melakukannya? Thomas melakukannya enggak? Enggak. Thomas langsung sujud kepada Yesus dan berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Bapak Ibu Saudara, ini adalah pernyataan yang lugas dari seorang murid yang pernah kecewa dan pernah tidak percaya pada kebangkitan Yesus. Tapi akhirnya dari mulutnya keluar pernyataan, ya Tuhanku dan Allahku, ya Allahku. Ini jadi juga buat kita. Kalau Thomas sudah menyatakan ini, maka Yesus adalah benar-benar Tuhan dan Allah kita. Setelah peristiwa ini sejarah mencatat bahwa semua rasul menjadi martir, termasuk Thomas. Mungkin Yohanes enggak ya, karena dia hidup sampai tua. Thomas tercatat memberitakan Injil keluar dari Israel, dia pergi ke Syria dan Persia, kemudian dia pergi ke India, dan 20 tahun kemudian mati di sana dengan cara ditombak. Itu. Seorang yang awalnya kecewa, tidak percaya pada Tuhan Yesus dan kebangkitannya, Tuhan ubahkan. Siapa yang mengubahkan? Roh Kudus yang mengubahkan kita. Dari kisah ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Mari Yang pertama, dalam keadaan kecewa dan tidak mengerti maksud dan rencana Tuhan, hendaklah kita tidak menjadi mutung dan meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara pernah mutung atau pernah melihat saudara yang mutung? Wes, gak gereja lagi, gak doa lagi, gak baca Alkitab lagi, percuma. Tapi murid-murid Yesus gak mutung walaupun mereka kecewa. Jangan meninggalkan persekutuan dengan saudara seiman.
Dalam persekutuan kita bisa saling mengingatkan dan menguatkan. Yang kedua, jangan pelit memberitakan kabar sukacita. Kepada siapa? Kepada semua orang yang kita temui. Seperti murid-murid yang menyampaikan berita pertemuan mereka dengan Yesus kepada Thomas dengan penuh sukacita. Mereka enggak bilang, salahnya Thomas gak datang, bano, gak usah diomongi. Pernah enggak kita kayak gitu? Pernah? Terus gak usah diomongi, padahal Tuhan Yesus memberkati kita dengan damai sejahtera. Biar Thomas gak usah ngalami damai sejahtera. Gak kayak gitu. 10 murid yang lain dengan penuh sukacita menyampaikannya kepada Thomas. Yang ketiga, jangan rendah diri apabila kita masih kecewa saat ini. Jangan mikir, ya apa ya Tuhan, aku kok masih gini ya. Aku gak layak jadi anakmu. Pelan-pelan mundur. Itu juga jangan dilakukan. Jangan menjadi rendah diri, jangan menjadi minder. Walaupun saat ini kalian masih belum percaya kepada Tuhan Yesus dan kuasanya. Ya, kuncinya kembali ke nomor 1. Jangan mundur, jangan motung. Tetap cari Tuhan, cari persekutuan yang benar dengan saudara seiman. Buka hati untuk membiarkan Roh Kudus mengaruniakan iman dalam hidup kita. Yang keempat, ini yang paling penting, lanjut, iya. Percayalah bahwa Tuhan mengetahui kebutuhan kita. Amin. Amin. Baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Gak punya duit, boleh ngomong sama Yesus. Gak punya iman, boleh ngomong sama Tuhan Yesus. Gak punya pengharapan, sama. Tuhan tahu kebutuhan kita. Sama kayak Tuhan Yesus tahu kebutuhan Thomas untuk diyakinkan. Bapak Ibu Saudara, kalau tahu penampakan Yesus yang kedua kepada murid-muridnya hanya untuk Thomas yang tidak percaya. Dalam khotbah Paskah yang disampaikan oleh Bapak Gembala minggu lalu, masih ingat? Kita membaca dari Roma 10 ayat 9. Kita baca lagi yuk. Roma 10 ayat 9. Roma pasal 10 ayat 9. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi ngaku Yesus Tuhan. Percaya bahwa Yesus bangkit. Bapak Ibu bayangkan seandainya Thomas, orang yang sudah 3,5 tahun hidup bareng-bareng Yesus, tahu Yesus mati tapi nggak percaya Yesus bangkit, diselamatkan nggak? Tadi syaratnya apa? Percaya, mengaku dengan mulut bahwa Yesus itu Tuhan. Percaya dalam hati bahwa Yesus sudah bangkit. Thomas 3,5 tahun ikut Tuhan, tahu Yesus mati, gak percaya Yesus bangkit. Cuman kurang 1 langkah, Thomas gak percaya Yesus bangkit. Kira-kira Thomas selamat? Enggak. Itu sebabnya secara spesial Tuhan Yesus datang. Thomas harus percaya bahwa Yesus mati dan juga bangkit. Kalau Thomas cuma sampai di sini, percaya Yesus mati, ya enggak selamat. Ya, Yesus peduli pada keadaan murid-muridnya. Dia tahu bahwa murid-muridnya memerlukan peneguhan pada iman percaya mereka. Bahkan setelah pertemuan kedua, yang pertama tadi 10 orang murid, yang kedua 11 orang murid plus Thomas, masih kurang. Kalau Bapak Ibu baca di Yohanes 21, Tuhan Yesus masih nemui murid-murid di mana? Di tepi pantai
danau Tiberias. Waktu itu murid-murid balik, wes pelaut lagi cari ikan. Soalnya kita nggak ngerti mau apa, gabut. Mereka pergi melaut lagi. Sekali lagi Tuhan Yesus menampakkan diri pada murid-murid. Tuhan Yesus itu peduli banget sama kita. Dia peduli banget sama keadaan kita. Jadi jujur aja, jujur sama Tuhan. Kadang kita ngomong, Tuhan lah mesti ya tahu sih, aku kayak gini. Tapi Tuhan mau kita ngaku bahwa kita lemah, bahwa kita kecewa, bahwa kita lagi marah, kita lagi sedih. Tuhan Yesus mau kita ngaku. Dan Tuhan Yesus peduli. Dia mengerti. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang kelima, di akhir perikop Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Siapa yang Yesus maksudkan dengan berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya? Ada yang tahu? Ya, saya, Bapak Ibu Saudara. Ada yang pernah melihat Yesus? Ada yang pernah melihat Yesus? Dengan matanya, mata kepala maksud saya. Kita tidak pernah melihat Yesus. Kita tidak pernah melihat dia mati. Tidak pernah lihat dia bangkit. Tapi kita percaya. Siapa yang memberikan kepercayaan itu dalam hati kita? Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat kita percaya bahwa Yesus mati, bangkit. 40 hari setelah kebangkitannya dia naik ke surga. Menyediakan tempat baginya. Dan akan kembali dengan cara yang sama seperti ketika dia naik. Ya, Roh Kuduslah yang memberi pengertian kepada kita. Semuanya dia lakukan karena dia mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah ragu-ragu lagi tentang kasih Tuhan. Kita baca yang terakhir Roma 8 ayat 31 sampai 39. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Kita akan baca bareng-bareng. Saya pimpin, tapi Bapak Ibu membacanya juga. Ngomong maksud saya ya. Judul perikopnya keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Jadi, masih ragu-ragu sama kasih Tuhan? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Tuhan. Bapa yang punya rancangan agung itu pun tidak akan memisahkan kita
dari kasih Tuhan. Yesus Kristus sendiri tidak pernah memisahkan dirinya dari orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi kalau ada di antara kita yang memerlukan kebutuhan hidup sehari-hari, memerlukan hikmat dalam studi, hikmat dalam pekerjaan, hikmat dalam berbisnis, perlu kesembuhan, perlu pemulihan, perlu kekuatan jasmani maupun rohani, perlu ketangguhan untuk menghadapi hidup. Percayalah, Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Iman kita harus kuat bahwa Yesus adalah jawaban atas semua yang kita perlukan. Sudah berdoa tapi belum dijawab, sudah berusaha tapi gak dapat-dapat juga. Tetap ingat, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Oh, yang tidak kita lihat ya. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Baca sendiri Ibrani 11 ayat 1. Bapak Gembala mencanangkan tahun ini adalah the year of God's providence. Tahun penyediaan Tuhan. 2 minggu yang lalu kita tahu dari Pak Abraham, ternyata providence bukan hanya penyediaan kebutuhan, tapi juga penyediaan masa depan. Jalan yang harus kita lalui, Tuhan juga sudah siapkan. Dalam khotbahnya Pak Abraham bilang, Tuhan tahu nggak ada lauk pauk. Tuhan tanya, anak-anak punya lauk pauk? Tuhan tahu mereka nggak punya lauk pauk. Itu hal sepele, remeh temeh. Tuhan tahu. Yang lain pun ya pasti Tuhan tahu. Kita yang sedih ditinggalkan orang yang kita kasih. Kita yang sedih sama orang yang gak pernah berubah sepanjang hidupnya. Tuhan tahu. Jadi jangan pernah menyerah. Ya, sebab kita percaya bukan karena melihat. Bapa di sorga, pada akhir ibadah ini hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Sebelum kami meninggalkan gereja ini dan dipertemukan kembali minggu yang akan datang, kami percaya berkat Tuhan menyertai dan melingkupi kami. Firman yang kami dengar memerdekakan, dimeteraikan oleh Roh Kudus dan membawa kami boleh hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Dan kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu menjadi berkat. Hidup kami menjadi teladan dan kami sungguh-sungguh bersyukur buat segala yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Mohon pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Berikanlah kami kemampuan, kekuatan, dan kami sanggup untuk bersyukur dan selalu memandang bahwa karya Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kami. Kami memberkati Bapak Presiden dan wakilnya. Kami mendoakan negeri yang kami cintai. Kami juga berdoa supaya Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Bapak, kalau mungkin setelah ibadah ini jemaat ada yang akan berlibur atau mungkin besok yang akan pergi berlibur, Tuhan perlindungan, penyertaan, pertolongan-Mu melimpah mengalir bagi umat-Mu, bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah Tuhan persembahan, terimalah Tuhan ucapan syukur, terimalah Tuhan persepuluhan, terimalah Tuhan setiap yang anak-anak-Mu sudah berikan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Engkau memperhitungkan setiap rupiah sebagai kebenaran dan Tuhan memberkati umat-Mu kembali dengan berlimpah-limpah. Oh Tuhan, jauh melampaui apa yang kami pernah dengar, jauh melampaui apa yang kami bayangkan, jauh melampaui apa yang ada dalam hati kami. Pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan, penyertaan Tuhan begitu hebat dan luar biasa. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara yang tidak bisa hadir, dimanapun mereka berada,
Tuhan memberkati, Tuhan membukakan jalan, dan Tuhan menopang mereka semuanya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya di sepanjang ibadah ini hati Tuhan disukakan, dan kami akan meninggalkan gereja ini dengan penucapan syukur dan terima kasih sampai Tuhan mempertemukan kami kembali di dalam ibadah yang luar biasa penuh dengan berkat dan kemuliaan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dan sekarang arahkan pandanganmu kepada sorga, kepada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan, anugerah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Sang Putra di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, perlindungan, penyertaan, pemeliharaan dan pertolongannya sempurna atas hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.